depan atau pemilu selanjutnya kita menargetkan untuk 20 suara per TPS sehingga terakumulasi 64.500 suara dengan asumsi jumlah TPS sama dengan pemilu sebelumnya. Kalau bisa meraih 25 suara per TPS, ini berandai-andai, bermimpi gitu ya, itu akan terakumulasi jumlah suara 80.625, sehingga kalau fakta itu bisa tercapai, bukan mustahil Golkar Banjarnegara bisa meraih 8 kursi. Kepengurusan baru diharapkan mampu memperkuat soliditas internal partai sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat menjelang pemilu 2029. Dari Banjarnegara, Iwan Setiawan, Banyumas TV melaporkan. Dan pemirsa, masyarakat Banjarnegara kini memiliki tren baru dalam menghabiskan akhir pekan. Car Free Day di tengah hamparan persawahan menjadi pilihan warga untuk berolahraga, menikmati kuliner, sekaligus berbelanja produk UMKM. Berikut liputannya untuk Anda. Suasana Car Free Day di Jalan Sawah di berbagai wilayah di Banjarnegara pada Minggu pagi selalu dipadati ribuan warga. Mereka datang untuk mengikuti senam bersama, berjalan santai, menikmati aneka kuliner, serta berbelanja produk UMKM dengan latar hamparan persawahan yang hijau. Fenomena ini menunjukkan pergeseran pola rekreasi masyarakat Banjarnegara. Jika selama ini Car Free Day identik dengan kawasan perkotaan, kini warga lebih tertarik menghabiskan akhir pekan di kawasan pedesaan yang menawarkan udara segar dan pemandangan alam. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Sparbud Banjarnegara, Diah Ayu Pramono, menilai tren ini berpotensi melahirkan destinasi wisata baru berbasis kreativitas masyarakat. Selain menjadi ruang olahraga dan rekreasi, kegiatan ini juga mampu menggerakkan perekonomian warga melalui kehadiran pelaku UMKM dengan potensi perputaran uang mencapai ratusan juta rupiah dalam setiap penyelenggaraan. Terus bertambah ya, mengingat sekarang itu banyak akses jalan, infrastruktur jalan yang sudah mulus dan akses jalan tersebut berada di tengah-tengah persawahan, kemudian di tengah-tengah perbukitan, tidak menutup kemungkinan itu akan lebih luas lagi jangkauannya terkait dengan kegiatan pasar pagi atau Car Free Days. Kalau dilihat-lihat perputaran ekonominya cukup besar ya Pak ya, karena di dalamnya ada proses jual beli di situ, kemudian jual belinya langsung, bahkan ada yang dari sektor pertanian, para petani itu langsung menjual produknya di situ, kemudian ada juga kuliner dan dari produk pakaian juga, dan di situ juga pasti akan merembet juga ke parkir, ke kursi parkir dan lainnya, dan ini cukup besar untuk perputaran ekonomi di Kabupaten Banjarnegara. Mungkin sampai ratusan juta bisa. Harapannya tren Car Free Day di kawasan persawahan terus diuri-uri dan dikembangkan oleh desa-desa lain sesuai potensi masing-masing. Sehingga tak hanya menggerakkan ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana promosi wisata, seni, dan budaya lokal Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Iwan Setiawan, Banyumas TV melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, seputar Mas Baring Cakap akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Serobal sudah berkecimpung dalam bidang pengobatan lebih dari 15 tahun. Saya pelopor pusat penyembuhan alami pertama di Indonesia di terobosan baru bersama Serobal. Berpengalaman menangani pasien menjadi bekal untuk membantu setiap penderita berbagai jenis kanker dan tumor dengan tingkat stadium yang beragam. Mengobati wasir atau ambeien, liver, paru-paru, asma, hernia, usus buntu, mata katarak, kanker payudara, stroke, benjolan, diabetes, kista atau miom, lemah syahwat, gondok, kencing batu, amandel, dan keluhan penyakit lainnya.
Kini kita menghadirkan terobosan baru lebih baik dari yang ada, menyembuhkan segala macam penyakit Zerobal secara efektif, tepat, dan cepat. Zerobal dengan layanan pengobatan tanpa operasi berkomitmen untuk menolong yang membutuhkan, berpengalaman luas dan memiliki kapabilitas di bidang pengobatan. Alamat praktek: Jalan Ahmad Yani RT 2 RW 10, Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Terminal Adipala kurang lebih 800 meter ke arah Cilacap. Lihat papan nama pengobatan Zerobal. Handphone atau WhatsApp 0878 1577 3664. Ya mas, minta tolong ya mas, diantar ke perumahan sini. Itu buat Brio mas. Ayo lo, lagi teleponan sama siapa? Apaan sih mah? Ayo pak, Ayo mas. semangat banget, pasti mau lihat cewek cantik. Apaan sih mah? Mas ke Saki ya? Hadir mas. Oke, sudah. Mantap. Nah, ini mah yang bikin Papa senyum sama semangat dari tadi. Soalnya kan aki mobil kita tekor. Nah, tadi Papa telepon saya Saki supaya ganti aki mobil kita. Apalagi bisa dianterin. Plus gratis ongkir pula. Ditambah lagi dapat diskon ternyata mah. Betul Pak, Bu, di CS Aki juga ada garasi aki 1 tahun, garasi perawatan sampai 3 tahun, tukar tambah aki, buka sampai malam, terus sudah ada 14 cabang di Barlimas Cakep. Jadi kalau lagi bermasalah, tinggal hubungi kami. Walah pantes, untung bapak pilih yang pasti-pasti. Ih, jadi makin sayang. Ayo pak, kita jalan. Makasih ya mas. Oke, siapa Bu? CS Aki, solusi pasti. Pengen kuliah, tapi duit menipis. Tenang aja, kamu bisa kuliah di BSI hanya 430.000 per bulan. Mau kuliah dengan 430.000 per bulan? Yuk, daftarkan segera di Universitas BSI Kampus Purwokerto. Kuliah BSI aja. Serahkan wilayah ini sekarang. Kami tidak akan menyerah. Ini tanah leluhur kami. Jika tidak, kami akan mengambilnya dengan paksa. Lawan kami. Majulah, lawan mereka. Berjalan tanpa pernah menunggu, rindu tumbuh di sela jarak yang bisu. Jika lelah menyapa di ujung hari, kau alasan aku tetap di sini. Cintaku mengalir seperti doa, tak selalu terucap namun setia. Dalam diam hatiku bersumpah menjagamu meski dunia berubah. Masih bersama saya, Faunia Afriel di seputar Mas Baring Cakap. Pemirsa, dalam rangka menyongsong HUT RI ke-81, pimpinan ranting PDI Perjuangan Kecamatan Kroya menggelar lomba mancing Banteng Street. Lomba bertujuan untuk menjalin silaturahmi di antara pemancing sekaligus meramaikan HUT RI ke-81. Dalam lomba mancing lele ini, panitia menyediakan berbagai hadiah dan door prize menarik lainnya. Lomba mancing ikan lele Banteng Street berlangsung di Desa Kedawung, Kroya, Cilacap dan diikuti 150 peserta dari berbagai daerah.
Lomba dibagi 3 sesi. Sesi pertama selama 1 jam dengan tiket Rp30.000, dengan sesi kedua dan ketiga tiket seharga Rp20.000. Setiap sesi selain memperebutkan juara utama berupa uang pembinaan, juga door prize berupa kompor gas, kipas angin, dan hadiah menarik lainnya. Juara lomba ini diambil mulai dari yang mendapatkan ikan paling tinggi bobotnya, berhak mendapatkan hadiah pertama. Selanjutnya berturut-turut juara 2 dan 3. Panitia Lomba Tarsi menyampaikan bahwa lomba mancing Banteng Street ini dalam rangka menyongsong HUT RI ke-81. Lomba bertujuan untuk menjalin silaturahmi antar pemancing dan untuk lebih menyulitkan ranting maupun anak ranting Partai PDI Perjuangan di Kecamatan Kroya. Berharap ke depan lebih ada perhatian dari anggota Dewan agar event ini bisa diadakan lebih besar lagi. Menyambut HUT RI yang ke-81, Partai PDI Kecamatan Kroya khusus Ranting mengadakan kegiatan lomba mancing Banteng Street Desa Kedaung, Kecamatan Kroya. Ikuti peserta ada 3 season, pesertanya ada 150. Hadiah yang diadakan 1 season 500, juara 1, juara 2 300, juara 3 200.000 kali 3 season ditambah door prize dari Mas Dewan Yoga Dwi Sambudo berupa kipas angin, kompor gas, dan sertifikat listrik yang diambil itu dari berat ikan paling berat. Peserta yang mendapatkan ikan semuanya dibawa pulang. Dari Cilacap, Ramiana, Banyumas TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, menyemarakan hari ulang tahun ke-18, SMK Negeri 1 Kejobong, Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan Jalan Sehat. Jalan Sehat diikuti ribuan peserta yang terdiri dari masyarakat umum, guru karyawan, serta para pelajar. Jalan Sehat diawali dengan senam bersama di halaman sekolah setempat. Ribuan peserta Jalan Sehat pada Minggu pagi 26 Juli 2026 memadati halaman sekolah menengah kejuruan SMK Negeri 1 Kejobong, Kabupaten Purbalingga untuk mengikuti Jalan Sehat dalam rangka hari ulang tahun ke-18 SMK Negeri 1 Kejobong. Jalan Sehat diawali dengan sambutan Kepala SMK Negeri 1 Kejobong, Bupati Purbalingga yang diwakili staf ahli Bupati Tri Gunawan, yang dilanjutkan dengan senam bersama dan pelepasan Jalan Sehat oleh Camat Kejobong, Saryo. Meski di tengah cuaca yang cukup dingin, para peserta tetap antusias mengikuti Jalan Sehat dengan menempuh perjalanan kurang lebih 2,5 km dengan start dari Jalan Raya depan sekolah ke arah timur, kemudian ke arah selatan menuju Desa Langgar, dan kembali ke halaman sekolah untuk mengikuti hiburan serta pembagian ratusan berbagai door prize. Kepala SMK Negeri 1 Kejobong, Ria Prabangkara, mengatakan kegiatan Jalan Sehat diselenggarakan bertepatan dengan hari ulang tahun SMK Negeri 1 Kejobong yang ke-18. Kegiatan ini menunjukkan sudah 18 tahun SMK Negeri 1 Kejobong bersinergi dengan masyarakat dan diharapkan dari usia 18 tahun SMK Negeri 1 Kejobong ke depan bisa lebih baik lagi untuk menciptakan lulusan-lulusan yang siap kerja, berwirausaha, serta melanjutkan sekolah sehingga dapat mengurangi pengangguran dan mensejahterakan masyarakat. Ini bertepatan dengan hari ulang tahun SMK Negeri 1 Kejobong yang ke-18. Kami menyelenggarakan yaitu Jalan Sehat. Dimulai tadi senam bersama, setelah itu Jalan Sehat. Setelah ini dimeriahkan juga oleh yaitu musisi, hiburan, dan juga pembagian door prize. Tujuannya kegiatan ini yaitu menunjukkan bahwa SMK 1 Kejobong saat ini sudah 18 tahun bersinergi dengan masyarakat, khususnya warga Kejobong, Purbalingga, dan sekitarnya. Harapannya ke depan nanti dari usia 18 tahun ini ke depan lebih baik lagi. Ya, SMK 1 Kejobong siap untuk mencetak lulusan yang siap kerja, berwirausaha, dan juga nanti untuk melanjutkan. Dengan tujuannya yaitu untuk mengurangi pengangguran dan mensejahterakan masyarakat Kejobong dan sekitarnya
Sementara itu, Bupati Purbalingga melalui staf ahli bidang pemerintahan dan Kesra, Tri Gunawan Setiadi, menyampaikan di usia yang ke-18 SMK Negeri 1 Kejobong semakin berkembang, baik dan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berprestasi, baik di tingkat daerah, lokal maupun regional dan bahkan nasional. Menurutnya dari sisi fisik sudah cukup bagus, tinggal mengembangkan sarana dan fasilitasnya. Diharapkan dari pemerintah provinsi perlu mensupport lagi sarana dan prasarananya. Sedangkan prestasi menurutnya tidak perlu diragukan lagi. Mengucapkan selamat ulang tahun SMK Negeri Kejobong yang ke-18. Semoga di usia yang ke-18 ini SMK Negeri 1 Kejobong akan semakin berkembang baik dan dapat menghasilkan sumber daya manusia atau anak-anak kita yang unggul dan berprestasi baik di tingkat daerah, lokal maupun regional dan bahkan nasional. Dan melihat perkembangan SMK Negeri 1 Kejobong, karena sejak awal saya tahu persis ini dari peletakan batu pertama sampai dengan mulai berdiri dan seterusnya, ini luar biasa, perkembangannya luar biasa. Tidak hanya dari sisi fisiknya saja yang sudah cukup bagus ini, tinggal bagaimana mengembangkan sarana fasilitasnya saja ini mungkin. Dari pemerintah provinsi perlu lebih mensupport untuk sarana prasarannya. Sedangkan prestasi menurut saya tidak perlu diragukan lagi. Semangat dari tenaga pendidik maupun kependidikan yang ada di SMK Negeri 1 Kejobong luar biasa. Usai jalan sehat, para peserta masih antusias mengikuti acara hiburan yang diselingi dengan pembagian ratusan hadiah. Melalui kupon yang diberikan, mereka berharap bisa mendapat keberuntungan dengan mendapatkan salah satu dari ratusan hadiah yang disediakan. Mulai dari hadiah utama berupa sepeda listrik, kulkas, 3 kambing, sepeda gunung, dan berbagai hadiah dan door prize lainnya. Dari Purbalingga, Samyono Banyumas TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam seputar Mas Baring Cakap kali ini. Saya Foni Afriel beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu dinginnya melebihi logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Di masa masih sebebas oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya. Dulu dinginnya
kisah kita abadi untuk selama-lamanya.